Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan kita di hari ini, mari kita sejenak tunduk dalam persekutuan kita di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Sebelumnya itu mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini karena kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan terus-menerus kami nikmati di dalam kehidupan kami, terkhusus di pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengarkan boleh tertanam baik di dalam hati kami. Sekarang ya Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini sudah dipersiapkan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi anak-anak Allah. Saudara, salah satu fakta dalam kehidupan keluarga bahwa ada anak yang taat, patuh, dan hormat. Namun juga ada anak yang membandel, tidak taat dan tidak hormat pada orang tuanya. Tidak jarang juga ada anak yang terkadang penurut dan patuh pada orang tua, tetapi di lain waktu menjadi anak yang membangkang. Dari banyak topik-topik penting yang termuat dalam pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, salah satu yang juga sangat penting untuk dihayati adalah tema tentang menjadi anak-anak Allah. Peristiwa penjelmaan Yesus sebagaimana yang dijelaskan oleh Yohanes dalam perikop ini adalah wujud nyata langsung dari Allah akan dunia ini yang telah dirusak oleh dosa. Yesus datang ke dalam dunia yang adalah miliknya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Namun demikian, saudara-saudara, tidak semua orang menolak dia. Selalu juga ada orang yang bersedia menerimanya sekalipun mungkin jumlahnya sedikit dan terbatas. Orang-orang yang menerimanya inilah yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang mau ditegaskan Yohanes di sini, saudara-saudara, bahwa untuk menjadi anak Allah tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus. Menerima Yesus bukan sekedar mengakuinya ya, tetapi sungguh-sungguh
ya, tetapi sungguh-sungguh menghidupi dan mewujudkan pengakuan itu dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi, menerima Yesus bukan sekedar mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sungguh-sungguh menghidupi dan mewujudkan pengakuan itu dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Allah karena telah menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun persoalan yang muncul kemudian ialah, apakah hidup dan kehidupan kita sehari-hari benar-benar menggambarkan dan menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah yang setia dan patuh sepenuhnya pada Tuhan? Atau kita adalah anak yang tidak setia, tidak taat kepadanya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan masing-masing di dalam kehidupan kita. Amin. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menikmati firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, bantu kami agar kami tetap menjadi pendengar, pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Salam kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Amin.